Hai guys. Ya elah hai guys. Biasanya hai kawan-kawan aja pakai hai guys. Suasananya beda. Iya, jadi ketemu lagi sama kita, Bu Maut. Nah, ini kita mau ngapain nih? Kita pakai biasanya olahraga rapi, nih. batikan, paling nggak kemeja. Ini pakai celana pendek. Biasanya ngomongnya serius kalau mau politik tentang Ya pokoknya politik lah, politik kondisi sospol lah. Jadi banyak ada viewer kita yang memang minta. Jelah minta. Yang politik mulu dong gitu. Sekali-kali membuktikan diri. Ya, katanya kan mantan atlet gitu. Iya, bisa dong latihan fisik yang benar dong. Iya, buktikan, jangan cuma ngemeng doang kan gitu. Nah, di malam ini kita nggak ngemeng nih. Kita akan melakukan. Kita akan melakukan yang kita mampu. Jadi kan ada asumsi bahwa kalau orang-orang udah berat, tubuhnya berlebih. memang nggak bagus sih, punya tubuh yang bobot berat itu nggak bagus ya, kurang bagus ya. Iya. Idealnya emang harus tirus. Cuma kita kan dalam perkembangannya kan kita nggak bisa itu karena pola makan kita, tapi kita tetap berolahraga. Iya. Jadi ada semacam asumsi di masyarakat bahwa kalau orang berbadan besar biasanya susah melakukan gerakan-gerakan. Kayaknya udah nggak bisa gerak. Kayak mustahil. Jalan doang. Padahal ini bisa. Kita akan melakukannya. Kita akan buktikan pada teman-teman semua bahwa kita bisa juga berolahraga. Emang berat lu berapa, Bro? Gua 114. Hah? 114. Gua? Lu berapa? Lu nggak tanya. Lu berapa? Kira-kira berapa? Berapa ya? Nggak mungkin 85 kan ya? Nggak mungkin 60 juga. Jadi berat gua udah 120 nih. Jadi untuk orang biasanya udah kalau berat segitu, kayaknya nggak mungkin, ya kan? Udah mungkin. Udah males gitu. Nah, kita akan membuktikan untuk teman-teman yang punya bobot yang berat, jangan khawatir. Tetap bisa olahraga. Jangan ragu, tetap bisa Tapi olahraga. harus konsultasi sama dokter. Jadi jenis olahraga apa yang tepat. Jadi kalau yang high impact itu sebaiknya jangan dilakukan. Iya, ini juga mungkin ada beberapa gerakan kita yang tidak bisa ditiru karena ini kan proses latihan bertahun-tahun. Kalau kata orang itu, please don't try this at home. It's very dangerous. Berbahaya, tapi harus percaya diri, oke? Harus percaya diri. Nah, ini kita mau mulai. Sekarang gerakan apa nih? Kalau kita mau pemanasan dulu. Pemanasan betul jogging. Jogging dulu dong. Tapi jangan terlalu berat juga jogging. Iya. Ini kan matras masih enak kita jogging. Iya. Jangan mau di aspal ada bahaya juga. Jadi kalau di aspal kita anjurin jalan, kalau beratnya segini, jalan aja. Kecuali bersepeda ya. Sepeda nggak apa-apa. Tapi dulu lari-lari kecil, terus ada stretching dulu kita mulai ya. Jangan lupa kalau kita mau olahraga harus didahului oleh stretching, pemanasan dan stretching yang cukup sehingga tidak terjadi cedera. Suhu tubuh cukup untuk melakukan gerakan-gerakan yang tidak biasa atau gerakan-gerakan yang memang olahraga inti kita. Kita habis itu tadi kita langsung pummeling. Kalau bahasa gulanya push ya itu. Teman-teman lebih banyak mengenalnya dengan pummeling. Itu juga sebenarnya nggak disarankan kita langsung panas gitu, tapi kalau kita udah terbiasa, kita udah siap, kita lakukan. Ya, bagi teman-teman yang penting jangan lupa untuk pemanasan dan stretching ya. Itu sangat penting supaya otot-ototnya tidak kaget hingga ketika berkontraksi dengan cepat bisa berpotensi cedera kalau kita tidak melakukan pemanasan atau stretching. Setelah itu ya tanpa berlama-lama lagi kita mau mulai lagi nih. Soalnya udah panas. Kalau udah panas nggak enak berhenti lama-lama. Dan emang nggak boleh nanti denyut nadinya kembali dingin normal. Susah lagi untuk panas. Iya. Ayo kita lakukan lagi gerakan kita nih. Oke, siap.
Ya, pummeling lagi aja. Oh, pemulingnya ya. Iya. Nah, ini kenapa mesti pummeling? Nah, buat teman-teman yang main MMA, ini tuh untuk mendekatkan jarak. Jadi kita untuk masuk ke belakang sini, maksudnya sini, Terutama di cage ya. nah, cage. Atau misalkan di sana. Nah. Untuk melakukan penetrasi. Nah, ini juga selain dipenetrasi, dia bisa juga untuk upaya melepaskan diri. Membuatkan situasi. Ya. Itu gunanya pumuling ya. Jangan dilawan apa maksudnya, sesuai ngalir aja. Iya. Badan jangan dikerasin. Jangan dikerasin ya. Banyak teman-teman yang kita ajarin untuk pumuling kaku. Badannya dikerasin. Itu udah nggak habis bisa. duluan, iya benar. Relax. Kita bisa semua. Oke, itu. Nah, ini idealnya melakukan pummeling itu disesuaikan dengan konteks olahraga yang akan menggunakan jenis pummeling ini, apa MMA, apa gulat amatir, atau mungkin grappling. Nah, kalau untuk gulat amatir dalam konteks Greco-Roman emang menjadi penting dan waktunya 3 menit gitu. Itu bahkan gaya yang lama bisa 5 menit. 5 menit gitu. Terus sekarang pertandingan 3 menit. 3 menit. Bisa kita nanti 3 menit bikin kali 3, Nah, atau kalau kuat kali 5 nggak masalah. Nah, Yang penting ada istirahatnya. ada jeda istirahat intervalnya itu 1 menit atau berapa. atau 30 detik bisa juga kalau memang kondisi fisiknya bagus. Berikut tambah teknik sedikit, teknik menyusup atau teman-teman bisa nyebutnya duck under. Ya. Ini sup, Jongkok sedikit. belakang. Ya, ada gerakannya. Ada gerakan Yang langsung dari sini juga bisa nih. langsung kuasai. Ya. Tapi nanti bisa teman-teman lakukan dengan banyak variasi. Ini hanya untuk sederhananya saja. Sebagai opening aja. Ya masih ngos-ngosan gitu. Ya kita kan olahraga, Bro. Iya. Satu kali bawah. Kuasai. Variasi lagi sih. Oke. Ya, oke kawan-kawan, gerakan berikut adalah gerakan bear crawl atau jalan seperti beruang. Nah, variasi bear crawl itu juga macam-macam. Cuma yang kita akan lakukan tuh formasi yang standar lah, jenis yang standar lah. Nah, itu juga penting untuk setiap fighter atau olahragawan yang mengandalkan kekuatan bahu, perut, dan ya itu sebenarnya keseluruhan otot di tubuh kena kok. Nanti teman-teman lihat, kalau ini teman-teman bisa gerakannya bisa copy karena ini gerakan sederhana, tapi ya itu lagi-lagi sesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kondisi tubuh teman-teman. Ada cedera atau enggak? Dilakukan di mana saja, di lapangan rumput, di aspal, atau di konblok bisa dilakukan. Di kasur juga bisa digerakkan. Kasur. kasur bisa juga kasur. Jadi tidak memerlukan tempat yang terlalu luas ya. Iya. Yang penting ada space. Teman-teman bisa langsung bear crawl. Nah, ini kita mulai gerakan bear crawl kita. Terserah teman-teman ya. Ini kita kejar. Nah, ini bisa bear crawl tadi tuh bisa juga buat game. Jadi olahraga yang memasukkan unsur permainan. Bisa saling nangkap. Nah, atau entah saling ngejar-ngejar kayak tadi. ya jadi terserah teman-teman aja. Ini sambil ngos-ngosan. Karena memang butuh tenaga. Butuh tenaga ekstra. Aduh, capek. Istirahat dulu. Istirahat.
Ya. Oke, guys, dalam gulat kekuatan pinggang itu sangat perlu. Pinggang tidak boleh keras, tapi harus lentur. Lentur tapi kuat gitu loh. Iya. Nah, kita bisa melakukannya dengan teknik, dengan gerakan flick-flack. Saya akan praktekkan, nanti saya akan praktekkan juga cara melakukannya. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa, jangan dilakukan ya. Iya, ini- Coba lihat aja, ini cuma hanya sebagai itu aja. Coba Bang Rafal yang akan nyontohin gerakannya nih. Kita mulai dari, boleh langsung tayang. Cuma karena pinggang kita udah Terlalu lentur, terlalu kaku, jadi begini nih. Coba. Ini buat melatih leher juga bisa. Ya, ini namanya bridging kalau di gulat, bridging namanya. Oke. Lempar. Usahakan Pak. Woi, mantap. Sekali lagi, woi, so. Oke. Biar gemuk juga bisa melakukan. Nah, sekarang pakai apa? Untuk pertama melakukannya bisa saling membantu dengan teman. Ya, jadi kita bantu teman. Saya mau bantu Bang Rafal dulu. Oke. Oke, Bang. Mainkan, Bang. Oke. Mainkan, Bang. Agak tinggi dikit nggak? Oke. Ya. Pinggangnya lenturin ya. Jangan. Jangan terlalu tinggi bro. Oke. Ini aja ya. Mantap. One more. One more, two more, three more. Ya. Terakhirnya tremor. Oke. Jadi bisa dengan menggunakan pinggang teman untuk melatih kalau bagi yang belum bisa. Kalau yang belum bisa, latihan dulu ya, jangan langsung dilakukan. Oke? Oke. Masih kerasa pinggangnya. Oke, ini gerakan berikut nih, namanya tire flip. Jadi kita membalikkan ban. Nah, jadi lihat nih jenis bannya nih. Ini nggak main-main nih. Ban gede. Nah, ini fungsinya banyak. Ini diutamakan memang untuk latihan power. Waktu ngangkat. Ini bisa kita gerakannya selain dibalikkan sana, bisa variasi buat seperti squat dan deadlift. Campuran. Oke. Nah, gerakannya akan diperagakan oleh Bang Rafal. Mainkan, Bang. Wah, squatnya. Mainkan. Ya. 2 set lagi boleh, Bang. 2 hitungan lagi maksudnya. Squatnya bang. Ya. Habis makan pakai nasi kan. Mainkan, Bang. Wah. Yoi. Oke. Gantian. Biar kebagian jatah. Tuh. Lagi. Dan hajar terus. Hajar sampai pagi. Sampai elek. Lahir. Capek, men. Lumayan ngap. Halo.
Kalau kita bukan Thor, tapi kita Thor lalu ya, Thor Roma. Tapi Thor tuh ngikutin kita kan. Oh gitu. Kita mau latihan pakai palu. Iya, ini sledgehammer Untuk training. apa nih fungsinya, Bang Ali? Itu untuk utang bahu, perut, semua lah. Semua. Jadi yang kita lakukan latihan ini nggak ada yang meninggalkan body part yang lain. Jadi semuanya saling kena. terkoreksi ya. Semuanya. Kita mungkin salah dalam konteks terminologi olahraga. Iya. Tapi ini yang kita pahami sebagai atlet dan pelaku olahraga. Jadi ini kita ambil di mana, di Asgard ya? Oh iya, di Asli Garut. Asgard. langsung turun dari Valhalla ini. Iya, dari Valhalla ini. Jadi dari Valhalla Kencana. Valhalla Kencana. Dari Asgard. Beda Asgard. Asli Garut gitu. Asli Garut naik Valhalla Kencana. Valhalla Kencana. Ya udah coba dicontohin gerakannya. Ya males. Makan sop kambing juga. Ada swingnya dari belakang ya. Ya, betul. Jadi yang kayak gini ya. Kalau ini kurang kali ya. Ya, itu gerakan pacul sawah kalau itu. Mari kali. Mari kali, Pak. Mari kali, Pak. Wow. 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 Ampun. 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 Aduh, ngeri kali, Bos. Ini nasi padang bisa 2 bungkus ini. Oke. Nanti ya. Langsung ya. Ini saya terima nih tongkat komando nih. Kasih lompat dikit. 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 Jangan kasih ampun. Kasih gitu. Oke, itu guys. Latihan ala Thor lalu kata Guru mah. Oke guys, selanjutnya apa nih Bang Ali? Ini ngangkat-ngangkat. Idealnya emang ada manekin. Tapi kalau nggak ada manekin, Sansak juga teman-teman bisa pakai sensek. Ini tujuannya karena dalam olahraga pergulatan itu bantingan atau lemparan itu menjadi penting. Jadi grip power untuk melakukan angkatan atau bantingan itu bisa dilatih, harus dilatih. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan, dan ketika melakukan ini gripnya nggak boleh loose, dia harus rapat, harus mencengkram benar. Cengkram press. Ya. Itu press. Ini supaya posisi musuh ketika dicengkram tuh benar-benar rapat, dia nggak bisa lari kemana-mana. Nah, ini variasi ngelemparnya bisa, tapi melihat kondisi matras kita ini hanya bertumpu dan bertujuan melatih power aja. Jadi di sini nggak, ya? jadi pinggang, tapi nggak ada latihan bantingan suplex ini. Oh iya, enggak. Ini anak. Tapi dasar-dasar buat suplex bisa. Iya, ini. Nah, ini lihat. Nah, ini ketika ngangkat ya, posisi pinggang musuh harus sudah di atas pinggang kita. Dan ingat, ngangkat jangan pakai pinggang ya. Kekuatan pinggang Pakai kaki. Squat. Squatting itu penting, squat. Tapi kekuatan pinggang kita nggak seberapa gitu. Tapi dia harus kuat nih. Nih. Dan ininya nih. Oh, coba lempar. Ya, coba ya. Ya. Guys. Ulang lagi ya. As many as you can. Oke. Sebanyak yang Anda mampukan. Jadi, lihat. Grip harus rapat, grip. Dan gerakannya nggak boleh lambat, harus eksplosif. Nanti bisa dilanjutkan dengan suplex ya. Tapi itu nanti itu masih panjang perjalanannya. Ini kalau kuat pinggangnya, dari sini bisa juga. Kalau kuat. Tuh 3-4 kali aja udah lumayan. Dari bawah. Mantap, masih bisa.
Lagi ya, sekali lagi ya. Ayo. Torang. Keluarkan kakinya. Wah. Bus. Oke. Oke, next saya akan melakukan handstand. Emang ini nggak mudah untuk dilakukan, apalagi untuk orang-orang yang sudah bobotnya agak banyak seperti kami ini. Tapi buat melatih kekuatan tangan nggak apa-apa. Coba-coba aja nanti. Tapi ingat ya, jangan terlalu ekstrim ya. Dan harus diawasi sama ya. orang yang bisa. Harus disupervisi sama ahlinya. Ya. Jadi pokoknya lihatin ini hanya sebagai contoh saja. Kalau bisa lakukan, kalau enggak jangan gitu. Karena ini bisa jadi cukup berbahaya, berpotensi berbahaya kalau dilakukan orang-orang yang tidak bisa. Oke ya. Mereka menuju puncak. Lagi. Wih, ngeri, Bang Bro. Ngeri, Bang Bro. Besok kang pijet besok. Wih, sekali lagi. Akhir. Sekali lagi, mainkan. Wih, rekor. Oke. Itu aja guys ya. Tetap berlatih ya. Latih. Bisa. Rajin berlatih. Oke. Minum susu setiap hari. Jangan lupa bubur kacang hijau dan telur setengah matang. Jajan dong gitu. Oke. Nah guys, ini kita udah cooling down ini. Oke. Jadi supaya asam laktatnya tidak ngumpul di otot, kita harus cooling down. Ini fungsinya untuk menurunkan, kata teman-teman dari jurusan pendidikan olahraga. Ya. Ya, apa yang menyebabkan kita pegel itu karena ada penumpukan asam laktat di otot-otot gitu ya. Iya. Supaya asam laktat itu bisa terurai, supaya tidak menumpuk, kita harus melakukan cooling down. Nah, kalau misalnya besok pagi masih menumpuk lagi, masih terasa pegal, kita bawa dengan gerakan-gerakan ke tempat tukang nasi uduk. Oh jangan. Makan dong. Jadi dengan dilakukan gerakan lagi, asam laktat itu akan diubah menjadi energi. Itu kata teman-teman saya dari. Jangan lupa ke tempat sayur pakai telur. Saya tempat sayur padang apa Betawi nih? Bisa dua-dua. Oke bro, kita cooling down. Dipimpin oleh Abang Darapal. Oke. Pinggang ini oke. Gila. Oke. Tangguh. Oke, udah. Wah, terus goyang-goyang tarik 1, 2, 3. Terakhir roll ke depan ya. Iya. Oke, tuh, 2, 3 tarik. Roll. Ampun DJ. Kalau tiap hari gua mau isinya video olahraga kurus ini udah. Sama saya hashtag tuh kayak orang muda ya. Mainkan tuh. Ini cooling down-nya model Bang Rapal nih. Kalau kita udah nggak kuat dah. Ngeri kali, Mak. Wow. Oke bro, kita udah selesai olahraga nih. Aduh, Capek gak? capek, tapi nggak ada alasan ya. Meskipun Kita berbadan Besar. berbobot besar, nggak ada alasan untuk tidak olahraga. tidak berolahraga. Apapun kondisinya dalam pandemi, walaupun bahkan. Bro, gimana? Capek gak? Banget. Udah lama kita nggak pernah latihan gini. Kita latihan tapi nggak intensitasnya nggak kayak gini. Ya. Kita biasanya latihannya kan sesuka hati. Nah ini udah mulai regimented. Regimented. Jadi gimana bro? Ini rasanya latihan gimana hari ini?
Dan ada pesan khusus nggak buat teman-teman yang berbadan besar seperti kita ini? Sebenarnya kalau latihan itu tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Betapapun bobot kita besar, betapapun sesibuk apapun, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak berolahraga. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita justru harus olahraga karena kita butuh daya tahan imun tubuh kita sangat perlu dengan salah satunya dengan olahraga ya. Samping juga makanan bergizi dan makanan padang. Kok makanan padang? Jadi itu kita memang mengambil kalori dari sop kambing. Oh gitu, sama cincang gitu ya. Cincang ya. Terus, jadi pesannya itu ya, kita tetap harus berolahraga, apapun kondisinya, sibuk apapun kondisi kita, dan nggak peduli betapapun besar badan kita. Olahraga apa yang Anda bisa? Anda mungkin males berolahraga seperti gaya kami tadi ya sepeda aja. Minimal jalan kaki aja. Ya, minimal jalan kaki. Cuma kalau untuk body seperti kita yang high impact itu sebenarnya jangan dilakukan. Ini sebenarnya high impact loh. Sebenarnya ini kan anaerobik banyak kan. Oh iya. Dan kita pakai waktu kan. Iya. Nah, sebenarnya secara nggak kerasa itu udah paru-paru dan jantung kita dipaksa sedemikian rupa. Kalau paru-paru dan jantung dipaksa mungkin kalau kita udah terbiasa bisa. Kayak kita ya nggak apa-apa. Cuma ada yang satu kita itu dengkul kita. Kita mau untuk menopang bobot kita yang udah agak berlebihan. Ini padahal udah diganti loh di Hastinapura ini. Dan ini diganti dia sama apa tuh? Itu kayak air itu ya. Lo otot tuh kan sama menggatuk kaca. Dia otot kawan balung besi. Balung tau gitu. Ini kalau di Kopek nih, ini buatan Krakatau sendiri. Oh iya. Jadi kita harus olahraga. Tetap olahraga. Nggak ada alasan apapun nggak bisa diterima. Kita butuh olahraga untuk supaya tetap menjaga kita sehat. Kuat. Betapa dan tujuannya tuh macam-macam. Kalau kita kan tujuannya modeling. Casting. Jadi casting apa tuh? Oh, iya. Anak langit. Azab yang sinetron Azab. Indosiar. Jadi gitu aja buat teman-teman. Kali ini Dua Maut mempersembahkan sebuah video, sebuah vlog olahraga karena kan banyak bilang kita ini berdua ini latar belakangnya olahraga kok ngomongnya politik terus. Nah ini hari ini kita buktikan bahwa kita masih punya sisa-sisa untuk berolahraga kejayaan masih. Okay. Bahasannya gitu. Jadi kita tutup aja, kita jangan, kasihan kameramen juga udah capek. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, share and subscribe. Nah, nyalakan lonceng notifikasi. Dan silakan berkomen. Sumpah serapah juga nggak apa-apa kata bro ini kan. Main kita juga nggak apa-apa. Pokoknya komen aja. Syukur. Mau ngasih apa? Hadiah apa nih? Boleh. Giveaway gitu. Iya, transfer juga boleh. Atau mau ngasih input silakan, nggak apa-apa. Kita terbuka kok. Bahkan beberapa artis juga sering itu direct message. Oh gitu ya? Oh iya. Iya, gue percaya deh. Oke guys, cukup sampai sekian. Dan sampai ketemu lagi. Salam. Oke guys. Demikian dari Dua Maut. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dua Maut. Capek.